Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi setetes barokah, berkah pukulan sang guru. Siapa yang tidak kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih? Sultan yang mampu menaklukkan Konstantinopel, benteng paling kuat dalam sejarah yang sudah berulang kali diserang oleh tentara Islam. Tercatat, sejak masa pemerintah Muawiyah bin Abi Sufyan hingga pemerintahan Abbasiyah, beberapa usaha terus dilakukan untuk menaklukkan Konstantinopel, termasuk di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 190 Hijriah. Namun masih saja menemui kegagalan. Setelah kejatuhan Baghdad tahun 656 Hijriah, usaha penaklukan pun diteruskan oleh kerajaan-kerajaan kecil di Asia Timur, yakni Anatolia, terutama kerajaan Saljuk, sampai akhirnya pada abad ke-8 tepatnya tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi, kota Konstantinopel runtuh di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan ke-7 Turki Utsmani. Oleh sebab itu, beliau terkenal dengan julukan Al-Fatih yang bermakna sang pembuka atau penakluk. Jadi beliaulah sebaik-baik pemimpin yang memimpin sebaik-baik tentara, seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Namun, tahukah kita bahwa ternyata sultan terbaik ini adalah anak yang nakal pada masa kecilnya? Kebesaran nama sang ayah tentu saja menjadi alasan bagi si anak untuk berperilaku manja dan bandel, sehingga menyulitkan setiap guru yang mengajarnya untuk taat pada perintahnya. Hingga pada akhirnya Sultan Murad II, ayahnya, memanggil Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani dan Syekh A'ad Samsuddin agar mendidik anaknya dengan baik dan sekaligus memberikan kewenangan penuh untuk memukulnya jika si anak tak patuh. Hal tersebut disampaikan di depan si anak sambil sang khalifah menyerahkan sebuah cemeti kepada sang guru.
tak ayal, Sultan Muhammad Al-Fatih kecil pun mendapat pukulan dari sang guru, yang mana pukulan itu belum pernah dirasakan dari guru-guru sebelumnya. Tentu saja beliau kaget dan terperanjat dengan kejadian yang baru dialaminya tadi. Namun beliau tak bisa melawan. Sang guru mendapat legitimasi penuh dari ayahnya untuk memukulnya jika bersalah. Saat itu momen titik baik dari si anak bandel menjadi murid yang patuh dan taat pada guru. Akhirnya beliau pun berubah menjadi anak yang soleh. Namun dari semua itu ada sebuah peristiwa yang menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan bagi beliau. Konon, pada suatu hari guru beliau, Syekh A'ak Samsuddin, memanggil beliau lalu memukulnya dengan keras tanpa diketahui alasannya. Pukulan itulah yang kemudian menjadi sebuah kenangan yang tak lekang oleh waktu, terus berkecamuk di benak beliau hingga menjadi seorang sultan. Hingga pada suatu saat yang tepat, setelah resmi menjadi Sultan Khalifah Utsmani, beliau menanyakan kegundahannya selama ini. Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Sekarang aku mau bertanya, atas dasar apa guru melakukannya? Tanya beliau. Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini, di mana kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu, nak, bahwa pukulan kedzaliman itu membuatmu tak bisa melupakannya begitu saja. Ia terus mengganggumu. Maka ini pelajaran untuk di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tak pernah bisa tidur dan tak pernah lupa pahitnya kedzaliman. Jawab Syekh A'ak Samsuddin. Mendengar penjelasan tersebut, Sultan Al-Fatih langsung meminta maaf kepada Syekh karena memiliki pikiran negatif dan akhirnya mencium kepala serta tangan gurunya tersebut. Maka dari semua ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa tindakan guru menghukum untuk kebaikan sang murid adalah hal yang lumrah dan dibenarkan oleh syariah. Pepatah mengatakan, barokah dan manfaat ilmu tidak akan diperoleh kecuali berhikmah dan mendapat ridho dari guru, yakni Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
Sekian dan terima kasih kami ucapkan tentang kisah pukulan sang guru kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kurang lebihnya kami memohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.